Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Gianto. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan model atom. Baiklah, kita mulai saja. Model atom yang pertama diusulkan oleh John Dalton sekitar tahun 1803. Menurut Dalton, atom berbentuk bola padat tanpa lubang atau celah di dalamnya. Dalton mendasari teorinya berdasarkan data kuantitatif atau data yang terukur, serta hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Model atom Dalton nantinya dikenal sebagai solid sphere model. Model atom ini bertahan hingga 101 tahun. Kelemahan model atom Dalton tidak dapat menerangkan sifat listrik atom. Model atom yang kedua diusulkan oleh J.J. Thomson sekitar tahun 1904. Menurut Thomson, atom berbentuk submuatan positif, di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Posisi elektron sangat mirip dengan kismis yang berada di dalam roti, sehingga model atom Thomson dikenal sebagai plum pudding model atau model atom roti kismis. Model atom ini dapat bertahan hingga 7 tahun. Kelemahan model atom ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Model atom yang ketiga diusulkan oleh Ernest Rutherford sekitar tahun 1911. Rutherford berpendapat bahwa muatan positif dan massa atom terkumpul pada pusat atom yang disebut sebagai nukleus. Sedangkan elektron berputar mengitari nukleus pada jarak yang sangat jauh. Dengan kata lain, sebagian besar ruang di dalam atom adalah ruang kosong. Hal ini sesuai dengan percobaan hamburan partikel alfa. Model atom Rutherford juga dikenal sebagai nukleus model. Model atom ini dapat bertahan selama 2 tahun. Kelemahan model atom ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh atau menabrak inti. Model atom yang keempat diusulkan oleh Niels Bohr sekitar tahun 1913. Elektron berputar mengelilingi nukleus pada lintasan tertentu tanpa kehilangan energi sama sekali yang disebut sebagai lintasan stasioner, sehingga elektron dapat berputar selamanya pada lintasan ini. Elektron dapat berpindah ke lintasan stasioner yang lain dengan menyerap atau melepaskan foton. Model atom Bohr juga dikenal sebagai planetary model. Dapat menjelaskan fenomena spektrum garis pada gas hidrogen dengan sangat tepat.
Kelemahan model atom ini tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Menurut Schrödinger, elektron tidak berputar dalam bentuk lintasan pasti, akan tetapi dalam bentuk gelombang, sehingga tidak mungkin mengetahui lokasi dari elektron secara pasti, hanya keboleh jadiannya saja. Kemungkinan lokasi ini berupa awan yang disebut sebagai orbital. Model atom ini dikenal sebagai quantum model. Dapat menjelaskan sebagian besar fenomena kimia dan fisika molekuler hingga saat ini, seperti efek Simon, ikatan atom, bentuk molekul, dan sebagainya. Berikut ini adalah rangkuman dari 5 bentuk model atom. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Oke, selamat bertemu kembali dengan Pak Gianto. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang partikel dasar penyusun atom. Oke, kita mulai saja. Partikel dasar penyusun atom. Nah, perhatikan di sini. Yang merah ini adalah, anggap saja ini sebagai atom, ya. Atom ini terdiri dari inti atom, ya. Ini inti atom. Di dalam inti atom ini terdapat neutron dan proton. Jadi di dalam inti atom ini isinya adalah neutron dan proton, sedangkan elektron ini adalah yang berputar mengelilingi inti atom. Jadi ini yang berada di kulit atom, ya. Kulit atom ada elektron di sini. Jadi di dalam inti atom ini terdapat partikel yang namanya neutron dan proton, sedangkan di luar inti ini ada elektron. Yang mengelilingi inti ini adalah elektron. Neutron merupakan partikel yang netral, tidak bermuatan listrik. Proton partikel bermuatan positif, sedangkan elektron adalah partikel yang bermuatan negatif. Berikutnya, nomor atom dan nomor massa. Atom dinotasikan sebagai AX, di mana X merupakan simbol atom. X ini adalah simbol atom. A adalah nomor massa yang merupakan dari jumlah proton dan neutron. Jadi nomor massa ini adalah jumlah proton dan neutron. Sedangkan Z adalah nomor atom yang menyatakan jumlah proton dan jumlah elektron. Nah, sebagai contoh misalnya krom. Ya, krom lambang atomnya Cr. 52 ini adalah massa atom atau nomor massa. Di sini seperti A-nya, A, jadi yang di atas ini ya, A ini nomor massa. Kemudian Z, Z-nya berarti 24 adalah nomor atom.
sedangkan Cr ini adalah lambang unsurnya, X-nya, simbol dari krom adalah Cr. Nah, dari contoh ini maka bisa diketahui protonnya 24. Nah, jadi proton kan sama dengan nomor atom, berarti nomor atomnya 24, berarti protonnya 24. Elektronnya juga 24 karena nomor atom sama dengan elektron juga, elektronnya 24, sehingga jumlah neutronnya adalah nomor massa dikurangi nomor atom, 52 dikurangi 24 ya, dikurangi nomor massanya dikurangi jumlah proton, sama dengan 28. Contoh lain misalnya atom Cl, berarti ini A nya 35, Z nya 17. A tadi nomor massa, Z tadi nomor atom ya. Nomor massa menyatakan jumlah proton dan neutron, sedangkan nomor atom ini menyatakan jumlah proton dan juga menyatakan jumlah elektron. Nah, jadi dari sini protonnya ini 17. Nah, ini protonnya 17 karena nomor atomnya Z-nya 17. Elektronnya juga 17 ya, elektronnya juga 17 karena nomor atom menyatakan jumlah proton dan elektron. Nah, sehingga neutronnya adalah 35 dikurangi 17 ada 18. Nah, ini atom Cl. Ini disebut juga dengan atom netral karena tidak bermuatan. Nah, contoh yang tidak netral seperti ini. Cl-. Cl- ini artinya atom Cl menangkap satu elektron ya. Jadi Cl- ini terjadi karena atom Cl menangkap satu elektron sehingga menjadi ion Cl-. Artinya apa? Artinya elektronnya nambah satu karena menangkap. Jadi elektronnya bertambah satu. Di sini simbolnya E ini adalah simbol elektron, sehingga elektronnya bertambah satu karena menangkap satu elektron ya. Sehingga dari sini bisa dihitung jumlah proton. Protonnya 17 ya. Jadi di sini protonnya tidak bertambah, tetap 17, tetapi elektronnya bertambah satu karena di sini Cl menangkap satu elektron. Sehingga elektronnya adalah 17 ditambah 1 jadi 18. Nah, sedangkan neutronnya tetap ya, nomor massa dikurangi nomor atom, 35 dikurangi 17 yaitu 18 neutronnya. Oke, contoh lain misalnya atom Ca netral. Nah, ini nomor massanya 40, nomor atomnya 20. Ini netral ya, karena tidak bermuatan. Dari sini bisa diketahui protonnya 20 karena nomor atomnya 20, elektronnya juga 20, neutronnya ya 40 dikurangi 20 yaitu 20. Kebetulan di sini jumlahnya sama ya, semuanya 20. Lalu bagaimana kalau ion Ca2+? Ion Ca2+ ini terjadi karena Ca melepaskan 2 elektron. Jadi ion Ca2+ ini terbentuk karena atom Ca yang netral ini melepaskan 2 elektron. Karena melepas berarti elektronnya menjadi berkurang. Jadi yang awalnya 20 dilepas 2, berarti di sini menjadi 18. Jadi bisa dihitung di sini protonnya 20, elektronnya ya 20 dikurangi 2 karena melepas elektron 2. Jadi elektronnya 18, neutronnya tetap 20 ya. Nomor neutron ini nomor massa dikurangi nomor atom gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang isotop, isoton, dan isobar. Apa itu isotop? Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Jadi di sini atom karbon sejenis ya, ini atom karbon. Jadi ciri-ciri isotop ini atomnya sejenis, nomor atomnya sama, berarti jumlah protonnya sama, elektronnya juga sama. Nah, jadi
Jika ada atom yang memiliki nomor atom sama tetapi masanya berbeda, ini disebut dengan isotop. Ingat di sini atomnya sejenis, itu karbon, kembaran ya di sini ya. Gampang mengingatnya kembar 3. Nomor atomnya sama, protonnya sama, elektronnya sama, disebut isotop. Nah, kemudian kalau isobar. Isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor massa sama tetapi nomor atomnya berbeda. Nah, nomor massanya sama dan jenis atomnya berbeda. Berbeda dengan isotop. Kalau isotop sama ya. Di sini nomor massanya sama, atomnya berbeda. Ini nitrogen, ini karbon. Jadi, jika nomor massanya sama, disebut isobar. Nah, berikutnya yang terakhir, isoton. Nah, isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron sama, tetapi jumlah protonnya berbeda. Nah, di sini selisihnya, di sini neutronnya 14 dikurangi 7, neutronnya sama. Ya. Nomor masanya beda, nomor atomnya beda, tetapi jumlah neutronnya sama. Di sini 14 dikurangi 7, 7, 13 dikurangi 6 juga 7. Jumlah neutronnya sama, disebut isoton. Nah, kira-kira seperti itu. Cukup jelas saya rasa ya. Oke, kalau cukup jelas saya akhiri sekian. Terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.